Tahukah Anda, bulan Maret yang dikenal sebagai bulan berdarah emas ternyata menyimpan rahasia gelap yang jarang dibahas. Weton Pon yang terlihat biasa, konon bisa membawa pengaruh sial bagi keluarga. Perselisihan, kesialan, hingga masalah kesehatan bisa muncul secara tiba-tiba. Jangan anggap remeh, fakta ini bisa mengubah cara Anda memandang Weton Pon selamanya. Simak sampai habis, karena ini sangat mengejutkan. Mbah doakan yang sudah subscribe, dilunaskan hutangnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas fakta mengejutkan tentang Weton Pon di bulan Maret yang jarang dibahas banyak orang. Dari mitos hingga cerita nyata, semuanya akan kami kupas tuntas. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lain seputar primbon, weton, dan misteri kehidupan sehari-hari. Dukungan kalian sangat berarti. Weton Pon adalah salah satu dari 5 weton dalam kalender Jawa yang memiliki arti dan karakteristik khusus. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekedar tanggal lahir, tetapi juga dianggap membawa pengaruh kuat terhadap sifat, rezeki, kesehatan, dan hubungan sosial seseorang. Weton Pon sendiri memiliki neptu tertentu yang dipercaya memengaruhi energi pemiliknya, mulai dari keberanian hingga kecerdikan dalam menghadapi kehidupan. Namun, ketika Weton Pon dikaitkan dengan bulan Maret, muncul cerita yang cukup menarik sekaligus menegangkan. Maret dalam tradisi Jawa dikenal sebagai bulan berdarah emas. Nama ini tidak muncul tanpa alasan. Konon, energi kosmik pada bulan ini berada pada titik tertinggi dan paling sensitif. Ada yang berpendapat, energi ini bisa membawa keberuntungan besar, tapi di sisi lain juga mampu menimbulkan ujian atau kesialan bagi mereka yang tidak siap menghadapinya. Menurut cerita turun-temurun, keluarga yang memiliki anggota berweton pon yang lahir atau merayakan hari penting di bulan Maret sering mengalami dinamika yang cukup kompleks. Perselisihan kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran besar, masalah kesehatan muncul secara tiba-tiba, atau rezeki yang biasanya lancar justru menghadapi hambatan. Tidak heran jika banyak orang tua Jawa memperingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati, terutama saat Maret tiba. Fakta ini bukan sekedar mitos. Beberapa catatan primbon dan cerita rakyat menunjukkan pola tertentu. Ketika Weton Pon bertemu dengan energi Maret berdarah emas, ada kecenderungan keluarga mengalami uji kosmik berupa konflik, tantangan finansial, atau kejadian tak terduga lainnya. Inilah yang membuat bulan ini terasa berbeda dibanding bulan lain. Orang-orang yang memahami budaya ini biasanya akan melakukan ritual khusus, memilih hari baik untuk memulai sesuatu, atau menjaga pola hidup keluarga agar energi negatif tidak terlalu dominan. Di sisi lain, Weton Pon juga memiliki sisi positif yang jarang disadari. Orang berweton pon dikenal memiliki karisma alami, keberanian, dan kemampuan memimpin. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan dalam keluarga maupun masyarakat. Energi yang mereka miliki bisa membawa berkah besar jika dikelola dengan tepat. Itulah sebabnya, meskipun ada kisah sial, banyak juga keluarga yang justru mengalami keberuntungan luar biasa dengan anggota keluarga berweton pon. Kesimpulannya, bab 1 ini mengajarkan kita bahwa Weton Pon di bulan Maret
bukan sekedar pembawa sial. Energi yang terkandung bersifat ganda bisa menjadi berkah besar atau ujian berat. Kuncinya ada pada kesadaran, pemahaman budaya, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Memahami asal-usul dan karakteristik weton pon menjadi langkah pertama untuk meminimalkan pengaruh negatif dan memaksimalkan energi positif dalam kehidupan keluarga. Setelah memahami asal-usul weton pon dan makna bulan Maret yang disebut bulan berdarah emas, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita tahu jika sebuah keluarga sedang dipengaruhi oleh weton pon? Dalam tradisi Jawa, ada beberapa tanda yang dipercaya muncul ketika energi weton pon mulai memengaruhi keseharian keluarga. 1. Kesialan beruntun. Salah satu tanda paling terkenal adalah munculnya kesialan yang seolah datang bertubi-tubi. Misalnya, satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan, sementara yang lain mengalami kecelakaan kecil atau masalah finansial. Apa yang tampaknya kebetulan sebenarnya dianggap sebagai efek energi weton pon yang belum seimbang. Orang-orang tua sering mengatakan, jika semua masalah muncul bersamaan tanpa alasan jelas, itu pertanda energi pon sedang aktif. Kesialan ini biasanya muncul perlahan sehingga keluarga sering tidak menyadarinya hingga masalah menumpuk dan menjadi lebih besar. 2. Kesehatan terganggu. Selain kesialan, tanda berikutnya berkaitan dengan kesehatan. Anggota keluarga bisa mengalami sakit secara mendadak atau penyakit ringan yang biasanya cepat sembuh menjadi lebih lama pulih. Misalnya, demam biasa berlangsung lebih dari seminggu atau luka ringan sulit sembuh. Dalam primbon, ini dianggap sebagai pengaruh energi yang menguji kekuatan fisik dan mental keluarga. 3. Konflik internal. Perselisihan antar anggota keluarga juga merupakan indikator yang cukup sering muncul. Konflik kecil seperti pertengkaran tentang keuangan atau perbedaan pendapat sehari-hari bisa meningkat menjadi perselisihan besar yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Beberapa cerita dari masyarakat menunjukkan bahwa konflik ini sering muncul secara tiba-tiba, bahkan di keluarga yang biasanya harmonis. Menurut primbon, ini adalah cara energi weton pon mengingatkan keluarga untuk lebih waspada dan menjaga keseimbangan emosi. 4. Energi rumah tidak stabil. Selain tanda-tanda yang tampak, ada juga efek yang bersifat lebih halus. Aura rumah terasa berat atau tidak nyaman. Beberapa orang percaya bahwa rumah menjadi lebih dingin, terasa sesak, atau bahkan membuat anggota keluarga mudah tersinggung satu sama lain. Fenomena ini biasanya tidak disadari oleh orang awam, tapi bagi mereka yang peka terhadap energi, perubahan ini bisa menjadi peringatan dini. 5. Perubahan pola hidup mendadak. Seringkali keluarga mengalami perubahan pola hidup yang tidak terduga. Misalnya, rutinitas sehari-hari terganggu,
pekerjaan tidak lancar, atau hubungan sosial menjadi lebih rumit. Semua perubahan ini bisa menjadi tanda bahwa energi weton pon sedang aktif dan memberi peringatan kepada keluarga. Meski terdengar menakutkan, tanda-tanda ini tidak selalu membawa bencana permanen. Banyak keluarga yang mampu menenangkan energi ini dengan ritual, doa, atau memahami pantangan tertentu yang dianjurkan dalam primbon Jawa. Kuncinya adalah kesadaran. Semakin cepat keluarga menyadari pengaruh ini, semakin mudah mereka mengambil langkah untuk menjaga keharmonisan, kesehatan, dan keberuntungan. Dalam bab 2 ini, kita belajar bahwa pengaruh weton pon terhadap keluarga bukanlah mitos semata, tetapi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Energi ini bisa menjadi peringatan, bukan kutukan. Dengan memahami tanda-tandanya, keluarga dapat mempersiapkan diri, menenangkan energi negatif, dan bahkan mengubah potensi sial menjadi pelajaran atau berkah. Setelah mengetahui asal-usul weton pon dan tanda-tanda pengaruhnya terhadap keluarga, kita memasuki bab yang penuh fakta mengejutkan. Banyak orang menganggap weton pon hanya membawa sial atau hal mistis semata. Tapi sebenarnya ada sisi lain yang jarang diungkap, bahkan oleh orang-orang yang ahli dalam primbon. Fakta-fakta ini akan membuka pandangan baru tentang weton pon dan energi yang dimilikinya. 1. Karisma dan pengaruh sosial. Orang yang lahir dengan weton pon sering dikenal memiliki karisma alami yang kuat. Mereka bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya tanpa disadari. Dalam budaya Jawa, ini disebut sebagai daya magnet yang membuat orang lain cenderung mengikuti pendapat atau arahan mereka. Menariknya, karisma ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika disalurkan dengan positif, weton pon bisa membawa keharmonisan dan kesuksesan bagi keluarga. Tapi jika disalurkan tanpa kendali, konflik dan ketegangan bisa muncul. 2. Energi kosmik sensitif. Salah satu fakta paling mengejutkan adalah bahwa orang berweton pon memiliki energi kosmik yang sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka mudah menangkap getaran positif maupun negatif dari orang lain dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Inilah yang membuat weton pon sering dikaitkan dengan keberuntungan besar atau kesialan yang tiba-tiba. Energi ini bukan sekedar tahayul, melainkan bagian dari kepercayaan lama yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam semesta. 3. Potensi keberuntungan tak terduga. Meski ada sisi sial, weton pon juga dikenal membawa keberuntungan luar biasa jika pemiliknya atau keluarganya memahami pantangan dan ritual yang tepat. Misalnya, keputusan penting seperti memulai usaha, membeli rumah, atau melanjutkan pendidikan bisa berbuah sukses besar jika dilakukan pada waktu yang tepat sesuai primbon. Banyak kisah nyata dari masyarakat yang membuktikan bahwa keluarga yang memahami weton pon dapat mengubah potensi negatif menjadi keuntungan nyata. 4. Pengaruh terhadap keluarga dan lingkungan.
Fakta lain yang jarang dibahas adalah bagaimana energi weton pon tidak hanya mempengaruhi pemiliknya, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Perselisihan atau ketegangan yang muncul dalam rumah tangga kadang terkait dengan energi ini. Di sisi lain, pemahaman dan ritual yang tepat bisa menenangkan energi tersebut, membuat rumah lebih harmonis dan meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa weton pon adalah energi yang bersifat kolektif, bukan hanya pribadi. 5. Mitologi dan cerita rakyat yang terlupakan. Banyak cerita rakyat di Jawa menyebutkan weton pon sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan energi kosmik yang besar. Dalam mitos-mitos lama, weton pon bisa menjadi pelindung keluarga atau sebaliknya, pembawa ujian besar tergantung pada cara pemiliknya menjalani hidup. Fakta ini menunjukkan bahwa weton pon bukan sekedar pembawa sial, melainkan sebuah pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Energi besar harus diimbangi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan ritual yang tepat. Kesimpulannya, bab 3 ini memperlihatkan sisi ganda weton pon. Misterius, berbahaya jika diabaikan, tapi juga penuh potensi positif jika dimanfaatkan dengan benar. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa weton pon bukan sekedar cerita mistis, tapi bagian dari filosofi kehidupan Jawa yang kaya akan kebijaksanaan dan pengajaran. Setelah memahami fakta mengejutkan tentang weton pon, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara keluarga mengurangi atau menenangkan pengaruh sial yang mungkin muncul, terutama di bulan Maret yang dikenal sebagai bulan berdarah emas? Dalam tradisi Jawa, ada berbagai cara yang dipercaya dapat menyeimbangkan energi negatif dan memaksimalkan energi positif dari weton pon. 1. Ritual dan doa khusus. Ritual adalah salah satu cara paling tradisional dan efektif untuk menenangkan energi weton pon. Banyak keluarga melakukan doa khusus pada hari pasaran pon atau pada hari-hari tertentu di bulan Maret. Ini biasanya dipandu oleh orang tua atau dukun spiritual yang paham primbon Jawa. Tujuannya adalah untuk memohon perlindungan bagi anggota keluarga, menenangkan energi negatif, dan membuka jalan bagi keberuntungan. Beberapa keluarga juga menggunakan media seperti dupa, bunga, atau air suci sebagai simbol pembersihan energi. 2. Memperhatikan pantangan dan hari baik. Dalam primbon, setiap weton memiliki pantangan tertentu yang jika dilanggar bisa memicu kesialan. Misalnya, memulai usaha, menikah, pindah rumah, atau membuat keputusan penting di hari yang kurang baik dapat meningkatkan risiko konflik atau hambatan. Dengan menghitung hari baik sesuai weton dan pasaran, keluarga bisa meminimalkan efek negatif. Prinsipnya sederhana. Hidup selaras dengan alam dan energi kosmis yang ada, bukan melawan atau mengabaikannya. 3. Pembersihan energi rumah. Rumah yang dianggap memiliki aura negatif dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, tradisi Jawa juga mengenal berbagai cara pembersihan energi rumah. Ini bisa dilakukan dengan menyapu rumah secara ritual, menaburkan bunga tertentu, membakar dupa, atau menempatkan benda simbolis yang dipercaya membawa keseimbangan energi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis sehingga anggota keluarga tidak mudah terpengaruh oleh energi sial weton pon. 4. Konsultasi dengan ahli primbon atau sesepuh.
banyak keluarga yang merasa bingung menghadapi tanda-tanda pengaruh weton pon memilih untuk berkonsultasi dengan ahli primbon atau sesepuh adat. Mereka dapat memberikan panduan terkait ritual yang tepat, hari baik untuk memulai usaha atau acara penting, hingga cara menenangkan anggota keluarga yang paling terpengaruh. Konsultasi ini bukan sekedar kepercayaan, tetapi juga bagian dari budaya yang menekankan keseimbangan antara manusia dan energi alam semesta. 5. Menguatkan keharmonisan keluarga. Selain ritual dan pantangan, cara paling efektif untuk mengurangi pengaruh sial adalah menjaga keharmonisan keluarga. Perselisihan, pertengkaran, dan ketegangan justru memperkuat energi negatif. Dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab, energi positif dalam keluarga meningkat sehingga pengaruh negatif dari weton pon dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kehati-hatian sehari-hari sama penting dengan ritual tradisional. 9. Menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Terakhir, keluarga yang memahami weton pon belajar untuk tidak gegabah. Keputusan besar seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau menikah biasanya dianjurkan untuk dipertimbangkan dengan matang dengan memperhatikan perhitungan weton dan hari baik. Energi weton pon dianggap sebagai pengingat untuk selalu bijak, bukan untuk menakut-nakuti. Dengan langkah-langkah ini, banyak keluarga berhasil mengurangi pengaruh sial dan bahkan mengubahnya menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Energi weton pon bukanlah kutukan, melainkan sebuah petunjuk. Jika dikelola dengan bijak, keluarga dapat menjaga keharmonisan, kesehatan, dan keberuntungan. Bab 4 mengajarkan kita bahwa kunci menghadapi energi negatif adalah kesadaran, ritual yang tepat, dan keharmonisan keluarga. Dengan memahami cara ini, sial yang konon dibawa weton pon bisa dikurangi, bahkan diubah menjadi berkah. Setelah membahas asal-usul, tanda-tanda, fakta, dan cara mengurangi pengaruh sial, kini saatnya melihat kisah nyata yang membuktikan bagaimana weton pon dapat mempengaruhi keluarga, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Kisah-kisah ini tidak hanya menyeramkan, tapi juga penuh hikmah bagi siapa saja yang ingin memahami energi dan tradisi leluhur. Salah satu kisah nyata berasal dari sebuah keluarga di Yogyakarta. Keluarga ini memiliki seorang anggota berweton pon yang lahir di bulan Maret. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun, seiring berjalannya waktu, serangkaian kejadian kurang menyenangkan mulai muncul. Pertama, pekerjaan sang kepala keluarga terganggu. Proyek yang biasanya lancar mendadak tertunda dan menimbulkan kerugian. Kedua, anggota keluarga lain mengalami sakit ringan yang tidak kunjung sembuh meski sudah mendapatkan perawatan medis. Ketiga, pertengkaran kecil di rumah yang biasanya jarang terjadi kini menjadi rutinitas harian. Awalnya, mereka menganggap hal ini kebetulan semata. Namun, setelah berkonsultasi dengan seorang sesepuh adat dan membaca primbon terkait weton pon, mereka menyadari bahwa semua masalah ini berkaitan dengan energi yang dimiliki sang anggota berweton pon, ditambah dengan pengaruh bulan berdarah emas di bulan Maret. Sesepuh tersebut memberikan panduan ritual sederhana, doa khusus, pembersihan rumah dengan bunga dan dupa, serta penyesuaian hari penting untuk keputusan keluarga. Setelah mengikuti panduan tersebut, perubahan mulai terlihat perlahan. Ketegangan di rumah berkurang, konflik internal mereda, dan kesehatan anggota keluarga mulai membaik. Lebih dari itu, keluarga ini menyadari bahwa energi yang sebelumnya dianggap sial sebenarnya hanyalah peringatan.
Energi ini mengajarkan mereka untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih peduli satu sama lain. Sang anggota berweton pon bahkan mulai menyalurkan energi karismanya untuk hal-hal positif, seperti membantu tetangga dan memimpin kegiatan sosial di kampungnya. Kisah lain datang dari sebuah keluarga di Jawa Tengah. Mereka mengalami kesulitan finansial berturut-turut ketika anak mereka yang berweton pon lahir di Maret. Awalnya mereka panik dan putus asa, namun mereka memutuskan untuk mengikuti ritual tradisional, memperhatikan pantangan, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hasilnya mengejutkan, kesialan mulai berkurang, usaha kecil mereka berkembang, dan hubungan keluarga menjadi lebih erat. Dari pengalaman ini, mereka belajar bahwa weton pon bukanlah kutukan, melainkan pengingat untuk selalu sadar dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah-kisah ini adalah energi weton pon bersifat ganda. Ia dapat membawa kesialan jika diabaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan, keberanian, dan keberuntungan jika dipahami dan dikelola dengan baik. Kuncinya adalah kesadaran, ritual yang tepat, dan keharmonisan keluarga. Energi ini seakan memberi pesan bahwa hidup bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyikapi setiap tantangan dan peluang yang datang. Dengan memahami kisah nyata ini, kita belajar bahwa weton pon bukan sekedar mitos atau cerita mistis. Ia adalah bagian dari warisan budaya yang mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Energi yang kuat bisa menjadi berkat atau ujian, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Bagi keluarga yang memiliki anggota berweton pon, kesadaran akan hal ini adalah langkah pertama untuk menjaga keharmonisan, kesehatan, dan keberuntungan keluarga. Demikian fakta dan kisah menarik seputar weton pon di bulan Maret yang jarang dibahas. Dari asal-usul hingga kisah nyata, kita bisa belajar bahwa setiap weton membawa energi ganda. Bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi ujian bagi keluarga. Kuncinya adalah kesadaran, keharmonisan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar primbon, weton, dan misteri kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta unik dan cerita menarik lainnya yang siap membuka wawasan kalian.